Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nathan Dava, kemudian ada Ari Yuga Rizky, Yasmina Aretea Hanjani, dan Anila Dulistari. Di sini akan menjelaskan mengenai proses desain UI UCD step 10 hingga step 14. Next. Oke, pada step 10 ini kita akan membahas mengenai penerapan internasionalisasi dan aksesibilitas. Next. Oke, bisa di next. Oke, yang pertama adalah internasionalisasi, di mana internasionalisasi ini itu adalah upaya untuk membuat produk atau layanan teknologi informasi yang dapat diakses dan dimengerti oleh pengguna dari berbagai budaya dan bahasa. Dan kami sudah menerapkan internasionalisasi dalam hal lokalisasi, di mana kami menggunakan dua bahasa dalam aplikasi MyTelU, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, di mana ini bisa membantu mahasiswa internasional untuk menggunakan aplikasi agar lebih mudah dan lebih efisien dalam menggunakan aplikasi MyTelU. Untuk tampilannya bisa dilihat dalam slide, jadi si pengguna bisa memilih dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Next. Oke, selanjutnya di sini kami juga menerapkan cultural consideration, di mana di sini kami menggunakan warna Telkom University yang dominan warna merah dan abu-abu yang memiliki filosofi tersendiri, yaitu memiliki arti dinamika kampus, integrasi, kolaborasi, dan sintesa antar disiplin keilmuan. Next. Oke, kami juga mempertimbangkan pemilihan kata dalam aplikasi MyTelU, kemudian ada maskulinitas dan feminitas yang tidak diterapkan. Kemudian kami juga menerapkan pemahaman teknologi berdasarkan pertimbangan bahwa mahasiswa Telkom sendiri adalah digital native. Selanjutnya pada hal writing text, di sini kami menerapkan yang pertama adalah label dan tombol, di mana fungsinya sendiri itu untuk menjelaskan dengan rinci, konsisten, dan mudah dipahami. Contoh penerapannya itu bisa dilihat pada slide, di mana teks post ini pada tombol post itu dipilih karena lebih familiar dan sesuai dengan pengalaman pengguna dalam konteks forum online atau forum diskusi. Selanjutnya, kami juga menerapkan teks pembantu dengan memberikan informasi tambahan seperti teks loading yang memberikan umpan balik kepada pengguna bahwa aplikasi itu sedang melakukan proses dalam membutuhkan waktu sehingga membantu pengguna agar mengurangi ketidakpastian maupun frustasi. Oke, selanjutnya di sini kami juga menerapkan using image and symbol, di mana untuk image sendiri itu berfungsi agar aplikasi kami menarik perhatian bagi si user, dan untuk simbol universal itu digunakan sesuai dengan fungsi masing-masing tombolnya. Next. Oke, selanjutnya adalah aksesibilitas. Bisa dilanjut. Untuk type of disabilitas di sini itu fokus dari aplikasi kami adalah untuk pengguna buta warna. Jadi dalam pengembangannya, desain dari aplikasi ini memperhitungkan kebutuhan pengguna buta warna agar dapat membedakan dan mengakses informasi dengan lebih mudah. Dari type disabilitas tadi, kami menerapkan bahwa pada aplikasi MyTelU ini kami mempertimbangkan antara kontras yang kuat antara warna latar belakang dengan teks, dan juga tombol dan icon yang dibuat itu kami sesuaikan dengan ukuran yang cukup besar. Hal tersebut itu bisa memudahkan pengguna buta warna untuk membaca dan membandingkan informasi dengan jelas. Oke, selanjutnya untuk step ke-11 dan seterusnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ini adalah step 11 dan 12, yaitu menggunakan grafik icon, image, dan warna. Pertama itu adalah icon dan grafik. Icon grafik ini tuh merujuk pada penggunaan simbol atau gambar dalam antarmuka pengguna, sehingga membantu menyampaikan informasi atau memfasilitasi interaksi pengguna. Di sini tuh bisa berupa icon yang mewakili fitur-fitur tertentu atau grafik yang memperjelas konsep dan elemen visual lainnya. Yang pertama itu adalah icon. Ini
kita bisa lihat di sini banyak icon yang kita pakai untuk di aplikasi MyValue. Dan ada juga fungsinya bisa dilihat sebagai berikut. Lalu ada lagi dari icon-icon yang selanjutnya yang kita pakai di aplikasi MyValue. Selanjutnya, ini juga kita memakai 42 icon yang dipakai dalam aplikasi MyValue. Dan selanjutnya itu adalah penggunaan multimedia. Penggunaan multimedia ini melibatkan integrasi elemen-elemen seperti gambar, audio, dan video dalam antarmuka pengguna untuk menyajikan konten dengan cara yang lebih menarik dan menarik perhatian. Dan pada aplikasi MyValue ini kita pakai untuk bagian diagram statistik nilai, kita bisa lihat seperti itu. Lalu ada lagi gambar untuk rekomendasi kegiatan, alert akademik, dan scan presensi dengan menggunakan QR code. Dan selanjutnya itu adalah pemilihan warna. Pemilihan warna itu proses memilih kombinasi warna yang sesuai dengan antarmuka pengguna dengan memperhatikan kontras yang memadai. Nah, pemilihan warna ini dapat meningkatkan keterbacaan, pemahaman, dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Nah, untuk pada aplikasi MyValue kita memakai warna seperti berikut. Jadi merahnya kita udah atur hex-nya berapa, untuk merah marun, merah, abu tua, dan abu-abu. Dan selanjutnya teksnya pun sudah kita tentukan apa saja. Itu untuk warna hitam seperti berikut, tidak memakai A to F selanjutnya. Dan selanjutnya itu adalah step 13 akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk step 13 sendiri terkait tentang perorganisasian dan penyusunan layout dan halaman. Bisa di next. Yang pertama adalah visual hierarchy, di mana visual hierarchy adalah prinsip desain yang mengatur elemen-elemen dalam antarmuka untuk menunjukkan urutan dan pentingnya informasi. Di sini terdiri dari 3, yakni hierarki informasi, keterkaitan antara komponen desain, dan task perception. Bisa dilanjut. Untuk hierarki informasi sendiri adalah pengaturan elemen dalam suatu desain berdasarkan tingkat kepentingannya. Ini memastikan informasi yang paling penting ditampilkan secara mencolok dan mudah diakses oleh pengguna. Contohnya ada di profil mahasiswa, jadwal kuliah, dan nilai. Untuk justifikasinya sendiri, di sini kami menggunakan tujuan utamanya, yakni pertama untuk menyediakan akses cepat dan mudah ke informasi terkait kegiatan akademik mahasiswa. Yang kedua, konten utama, yakni dalam aplikasi mencakup informasi profil mahasiswa, jadwal kuliah, nilai mahasiswa, kalender akademik, TAK, presensi, dan forum diskusi mahasiswa. Yang ketiga ada struktur informasi, yakni informasi yang paling penting dan sering diakses pengguna seperti presensi, forum, dan profil yang diletakkan pada navigation bar, dan fitur jadwal kuliah, nilai mahasiswa, kalender akademik, dan TAK diletakkan pada halaman home atau beranda sehingga mudah untuk diakses oleh pengguna. Informasi lainnya disusun dengan cara yang terstruktur dan mudah dipahami dengan navigasi yang intuitif yang berbagai fitur dan layanan. Yang keempat ada struktur informasi dengan penggunaan penekanan visual seperti ukuran, warna, dan icon. Yang kelima ada konsistensi dalam tata letak, gaya, dan penggunaan elemen visual lainnya. Dan keenam, penggunaan icon dan grafik untuk memperjelas informasi, misalnya dengan icon yang unik digunakan untuk mewakili setiap fitur atau layanan dan aplikasi. Dan yang ketujuh adalah ruangan yang memberikan ruang yang cukup antara elemen-elemen informasi untuk memastikan kejelasan dan keterbacaan serta mencegah tumpang tindih yang mengganggu. Bisa dilanjut. Yang kedua adalah keterkaitan antara komponen desain. Di sini mengacu pada hubungan yang konsisten antara elemen dalam sebuah desain, yakni dapat membantu menciptakan alur kerja yang intuitif dan kohesif bagi pengguna, misalnya penggunaan jarak yang konsisten antara elemen. Di sini dapat juga menempatkan elemen yang saling terkait dekat satu sama lain untuk memudahkan navigasi. Untuk justifikasinya bisa dilanjut. Justifikasinya kami ada 2 komponen, yaitu better alignment, di mana halaman ini terlihat bahwa detail informasi profil ditempatkan pada alignment yang tengah yang dipilih oleh penulis karena diyakini untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman informasi yang disajikan. Dan yang kedua ada visual connection between element, di mana dalam aplikasi terdapat koneksi yang konsisten antara fitur-fitur, yakni ada jadwal, nilai, kalender, TAK pada navigation bar, dan
jarak antara tiap fitur ini diatur secara konsisten sehingga dapat memberikan tampilan yang teratur dan mudah dipahami oleh pengguna. Bisa dilanjut. Untuk task perception-nya di sini adalah cara pengguna memahami dan mengidentifikasi tugas-tugas yang dapat dilakukan dalam sebuah aplikasi berdasarkan desain visualnya, di mana penggunaan icon yang mudah dikenali, ukuran icon yang sesuai, dan warna yang kontras membantu pengguna dengan cepat untuk mengetahui fitur yang tersedia. Untuk justifikasinya bisa dilanjut. Bisa di untuk icon yang mudah dikenali menggunakan icon universal seperti kebutuhannya, dan yang kedua ukuran icon di mana dapat dibuat dengan ukuran yang cukup besar agar dapat memudahkan dilihat dan ditemukan oleh pengguna. Yang ketiga adalah warna, di mana beberapa icon di sini menggunakan warna yang cerah dan kontras sehingga dapat memudahkan pengguna dalam membedakan tiap icon. Saya dilanjut. Untuk pengukuran untuk selanjutnya adalah Gestalt Principle, di mana untuk Gestalt Principle di sini adalah prinsip psikologi yang menjelaskan bagaimana manusia mengorganisasi dan memahami informasi secara visual. Prinsip-prinsip ini seperti kedekatan, yaitu proximity, kesinambungan, yaitu continuity, dan kesamaan, yaitu similarity. Yang pertama adalah proximity, di mana mengacu pada prinsip yang menyatakan bahwa elemen berdekatan memiliki hubungan secara visual dan fungsi yang dianggap sebagai suatu kelompok atau kesatuan. Bisa dilanjut. Untuk proximity sendiri ada penggunaan jarak, di mana setiap kelompok informasi memperjelas dan membedakan tiap bagian dari informasi tersebut agar dapat mudah untuk dibaca. Dan kedua, pengelompokan kategori, di mana berdasarkan tahun akademik, yakni pengelompokan kategori ini dapat dilihat dengan button drop down yang memberikan pilihan tahun akademik yang sudah maupun sedang dijalani oleh pengguna. Yang ketiga, maksud saya, itu memperjelas pola dari tampilan informasi, di mana pola dari halaman riwayat prasasti diperjelas dengan urutan yang konsisten, di mana tampilan paling awal akan selalu menampilkan informasi nama dan NIM, lalu dilanjutkan oleh informasi tahun akademik. Untuk Gestalt Principle yang kedua adalah proximity. Bisa dilanjut. Yang ketiga adalah continuity, di mana di sini continuity adalah prinsip yang mengacu pada kecenderungan manusia untuk melihat elemen-elemen yang berkedekatan dan memiliki bentuk atau yang garis secara berkesinambungan. Dalam desain ini diterapkan dengan mengatur elemen secara konsisten dan berkesinambungan untuk memudahkan pengguna dalam mengikuti alur informasi. Bisa dilanjut. Untuk justifikasinya, kami menggunakan font yang sama, yakni Poppins, untuk memudahkan konsistensi dan pembacaan yang nyaman. Yang kedua adalah warna font dan highlighting merah, di mana kami menggunakan penekanan yang penting, konsistensi warna. Dan yang ketiga adalah layout onboarding dengan elemen individu, yakni adalah kesatuan visual, di mana penggunaan layout yang sama di seluruh proses onboarding menciptakan rasa kesatuan visual dan penekanan pada individu dengan elemen-elemen berbentuk individu dalam layout onboarding. Yang ketiga adalah konsistensi pesan, di mana penggunaan layout yang konsisten dengan elemen individu dapat membantu menyampaikan pesan onboarding dengan jelas dan efektif. Bisa di next. Untuk justifikasi desain yang kami gunakan, berikut adalah bentuk desain terkait onboarding-nya. Lalu untuk prinsip yang ketiga adalah closure, di mana closure di sini adalah prinsip yang menggambarkan kecenderungan manusia untuk melengkapi informasi yang hilang dan melihat objek yang tidak lengkap sebagai utuh. Dalam desain aplikasi ini bisa diterapkan dengan menggunakan elemen-elemen yang secara visual memberikan petunjuk tentang informasi yang lebih lengkap, seperti penggunaan icon atau elemen visual yang menunjukkan bagian dari suatu fungsi atau fitur. Bisa dilanjut. Untuk justifikasi desainnya, di sini kami memberikan contoh untuk fitur IPK, di mana tata letak statistik nilai di sini menggunakan prinsip closure untuk mengelompokkan informasi terkait, di mana pie chart digunakan untuk menunjukkan persentase nilai, dan yang kedua adalah tombol lihat detail nilai digunakan untuk menampilkan informasi nilai yang lebih lengkap, dan ketiga adalah icon yang mudah dikenali, di mana icon yang digunakan dalam aplikasi MyTelU mudah dikenali dengan fungsinya. Contoh, icon download untuk beranda, icon kalender untuk jadwal, dan icon launching untuk notifikasi.
Dan yang keempat adalah penggunaan ruang kosong, di mana penggunaan ruang kosong yang tepat ke dalam aplikasi MyTelU membantu menarik perhatian kepada pengguna ke elemen yang dikelilingi oleh terlihat yang lebih menonjol. Contohnya penggunaan ruang kosong di sekitar pie chart statistik membantu penggunaan fokus pada informasi tersebut. Bisa dilanjut. Untuk user task mockup-nya bisa di-share screen kan, Aryoga? Berikut untuk user task dengan desain mockup, yakni untuk task yang pertama dengan login, di mana pengguna dapat fitur TAK, dapat memilih bahasa dan aplikasi, dan yang kedua dapat melihat informasi onboarding, dan ketiga melakukan login aplikasi MyTelU dengan sebagai berikut dapat dilihat, di mana mahasiswa dapat mengakses splash screen, pemilihan bahasa, dan onboarding dengan mengikuti langkah-langkah, di mana sebelum user login, user akan diarahkan ke halaman splash screen dengan logo aplikasi MyTelU dan akan menunggu beberapa saat. Kemudian ditampilkan halaman pemilihan bahasa, di mana user bisa memilih penggunaan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Setelah bahasa ditampilkan, user dapat memilih fitur-fitur utama pada splash screen dan melewati halaman onboarding dengan menekan button next, lewati atau melanjutkan membaca pada halaman onboarding. Bisa dilanjut. Untuk dashboardnya sebagai berikut. Lalu yang fitur TAK, di mana fitur TAK memiliki dua task utama, yakni dapat melihat, mencari, serta memfilter progres ACC poin TAK, dan dapat melihat informasi rekomendasi kegiatan, di mana dalam melihat, mencari, serta memfilter progres ACC poin TAK, user harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yakni mengakses poin fitur TAK dengan mengklik button TAK pada menu beranda, kemudian jika mengklik lihat lainnya pada bagian progres ACC TAK, maka akan diarahkan ke halaman detail progres ACC TAK dengan 3 status, yaitu baru, disetujui, dan ditolak. Jika user memilih untuk melihat informasi rekomendasi kegiatan, di sini user harus mengklik salah satu rekomendasi kegiatan, kemudian mengset pengingat deadline, dan dapat melihat detail kegiatan seperti nama kegiatan, biaya pendaftaran, dan informasi detail. Keempat, jika user tertarik dapat menambahkan daftar sekarang. Dan yang kelima, jika user mendapatkan konfirmasi untuk menunggu proses pendaftaran yang nantinya akan diarahkan ke halaman pendaftaran. Untuk fitur keempat adalah fitur notifikasi, di mana user dapat memiliki tiga task utama, yaitu melihat notifikasi, mencari histori notifikasi, dan memfilter notifikasi dengan tasnya sebagai dapat ditampilkan. Lalu untuk yang kelima itu fitur jadwal mata kuliah, di mana untuk mata kuliah sendiri memiliki dua task utama, yaitu user dapat melihat jadwal mata kuliah dan dapat melihat jadwal mata kuliah dalam bentuk brief list. Untuk yang keenam adalah fitur nilai mata kuliah, di mana pada fitur mata kuliah ini di sini dapat melakukan tiga task utama, yaitu melihat overview nilai, melihat nilai mata kuliah, dan ketiga melihat detail mata kuliah, di mana sama seperti step-step sebelumnya, di mana mahasiswa atau user harus membuka halaman dashboard, mengklik tombol nilai, dan melihat overview nilai atau nilai mata kuliah sebagai yang dibutuhkan. Untuk selanjutnya, untuk fitur forum diskusi, di sini dapat melihat, mencari, melakukan interaksi seperti menyukai, memberikan komentar, dan membagikan postingan, serta memfilter postingan berdasarkan topik tertentu. Yang kedelapan ada fitur profil mahasiswa, di mana di sini mahasiswa dapat melihat data diri, melakukan proses logout dari akun. Di mana kalau user melihat data diri, user dapat membuka halaman dashboard, diklik icon profile, dan dapat melihat langsung biodata. Untuk proses logout juga sama, di mana bedanya adalah menekan button logout yang ada di pojok kanan bawah dan menekan button yes jika muncul dialog yes atau no pada box. Maka dari itu user berhasil untuk keluar dari akun. Yang kesembilan adalah fitur presensi, di mana fitur presensi di sini dapat melakukan dua task utama, yakni melakukan presensi dan melihat riwayat presensi dengan mengklik bagian presensi atau icon presensi pada dashboard.
dan kemudian dapat mengkonfirm atau oke jika telah melakukan scan QR. Yang ke-10 adalah fitur kalender akademik, di mana fitur akademik di sini memiliki satu task utama, yaitu melihat kalender akademik Telkom, di mana untuk melihat akademik Telkom di sini user harus mengklik atau memilih icon kalender yang ada pada menu navigasi dan mengarahkannya ke dalam halaman kalender akademik. Untuk user test dengan mockupnya adalah sebagai berikut. Dapat dilanjutkan ke step 14. Untuk rekan saya, Yasmina, dapat dilanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dev. Selanjutnya adalah proses desain UI untuk step 14. Pada step 14 ini yang kami lakukan adalah prototyping dan rencana pengujian dan juga melakukan usability testing. Boleh next? Oke. Untuk yang pertama di sini adalah desain interface kami untuk aplikasi MyTelU, di mana kami menggunakan bahasa Inggris untuk semua fitur dan konten-konten yang ada pada aplikasi. Dan selanjutnya adalah desain interface kami dalam bentuk bahasa Indonesia, di mana seluruh fitur dan konten akan ditampilkan dalam bahasa Indonesia. Lanjut. Yang pertama untuk prototyping. Jadi prototyping itu pada dasarnya adalah proses pembuatan model awal untuk menguji dan memvalidasi konsep desain sebelum dikembangkan lebih lanjut. Untuk hasil prototyping pada aplikasi MyTelU yang kami kembangkan ini dapat diakses pada link berikut, yaitu link Figma. Lanjut. Untuk pengujian yang pertama ini ada usability goals, di mana bertujuan untuk meningkatkan kemudahan pengguna aplikasi bagi sivitas akademika terutama di lingkungan Universitas Telkom. Lalu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyelesaikan berbagai keperluan terkait dengan perkuliahan dan juga meningkatkan kepuasan pengguna terhadap aplikasi MyTelU. Berikut ada beberapa contoh untuk tujuan kegunaan pada aplikasi MyTelU. Yang pertama adalah mahasiswa melakukan presensi perkuliahan dengan mudah dan cepat, lalu mahasiswa dapat melihat jadwal perkuliahan, nilai, dan riwayat presensi. Sivitas akademika juga dapat melakukan interaksi dan berkomunikasi pada aplikasi MyTelU melalui forum. Lalu pengguna juga dapat menemukan informasi dengan mudah dan cepat. Pengguna dapat menyelesaikan berbagai keperluan terkait perkuliahan dengan mudah dan efisien, dan juga pengguna merasa puas dengan kemudahan penggunaan aplikasi MyTelU. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan desain dan pengembangan aplikasi yang berpusat pada pengguna, lalu melakukan pengujian usability secara berkala, dan melakukan monitoring dan evaluasi. Untuk tools pengujian yang kami gunakan, untuk membuat desain prototyping, kami menggunakan aplikasi Figma. Lalu untuk melakukan komunikasi antar anggota kelompok, kami melakukannya pada Zoom untuk bersama partisipan juga. Lalu pengujian aplikasi kami menggunakan aplikasi Maze, dan juga survei dan feedback tools untuk diisi oleh responden dan partisipan kami menggunakan Google Form. Berikut ada skenario dan tas pengujian. Untuk tas kami melakukan yang pertama adalah meminta pengguna untuk melakukan login aplikasi MyTelU, lalu pengguna diminta untuk melihat progres ACC Point TAK pada aplikasi MyTelU, pengguna melakukan pendaftaran rekomendasi kegiatan pada fitur TAK, pengguna melihat notifikasi pada fitur notifikasi, lalu pengguna melihat jadwal mata kuliah, pengguna melihat nilai mata kuliah, pengguna mengupload post pada fitur forum diskusi, pengguna melakukan presensi pada aplikasi MyTelU, pengguna melihat histori presensi pada aplikasi MyTelU, pengguna melihat kalender akademik pada aplikasi MyTelU, dan yang terakhir adalah pengguna melakukan logout aplikasi. Untuk prototype dan rundown session pengujian dari tas-tas yang sudah saya sebutkan tersebut memerlukan kurang lebih waktu 1 jam, di mana dimulai dari memperkenalkan aplikasi kepada pengguna sampai dengan pemberian ulasan terhadap aplikasi, di mana pengguna mengisi Google Form. Executive summary dari hasil usability testing kami secara keseluruhan, tingkat kepuasan pengguna itu cukup baik dengan beberapa aspek aplikasi mendapat umpan balik positif. Namun beberapa aspek lain menyebabkan frustasi bagi pengguna. Berdasarkan temuan ini perlu adanya perbaikan baik dari segi tampilan maupun navigasi untuk membantu pengguna yang masih kesulitan dalam menggunakan aplikasi MyTelU. Namun dalam konteksnya itu hanya cukup sedikit pengguna yang merasa kesulitan. Jadi kurang lebih banyak pengguna yang merasa tampilan dari aplikasi MyTelU ini sudah cukup baik dan cukup mudah dipahami.
Untuk tas dan skenario, testing untuk 11 fitur yang ada di aplikasi MyTelU ini sudah dapat dilakukan dengan mudah oleh pengguna karena tampilan UI yang sudah baik dan dapat dengan cepat dipahami. Selain itu, waktu real pengguna saat testing ini memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan dengan estimasi waktu yang kami tetapkan. Untuk hipotesis usability testing yang kami lakukan pada aplikasi MyTelU adalah sebagai berikut, di mana pengguna dapat menggunakan aplikasi ini dengan mudah, lalu aplikasi ini dapat memenuhi kebutuhan dari pengguna tersebut, lalu aplikasi ini dapat digunakan tanpa harus mempertimbangkan atau membaca instruksi, lalu fitur-fitur yang ada di aplikasi ini mudah untuk dipahami, lalu aplikasi berjalan sesuai dengan yang pengguna inginkan, dan pengguna membutuhkan aplikasi ini untuk menunjang proses perkuliahannya. Selanjutnya adalah tujuan dari parameter yang diukur untuk menjawab hipotesis di atas dalam usability testing aplikasi MyTelU. Yang pertama adalah jumlah langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas atau tas-tas yang diberikan, lalu kemampuan pengguna untuk mengingat dan menggunakan kembali fitur-fitur yang ada setelah jangka waktu yang tertentu, kemudian waktu yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan setiap tas yang diberikan itu, lalu jumlah kesalahan klik atau misklik yang pengguna lakukan saat melakukan atau menggunakan aplikasi MyTelU, lalu waktu yang dibutuhkan pengguna untuk melakukan keseluruhan pengalaman penggunaan pada aplikasi MyTelU. Yang terakhir adalah umpan balik pengguna terkait pengalaman yang dia rasakan saat menggunakan aplikasi MyTelU tersebut, termasuk antarmuka pengguna, desain, dan juga kinerja aplikasi MyTelU. Lalu ada tas level severity, di mana yang kami gunakan ini adalah minimal ke moderate dan ke severe. Tas yang memiliki level severity minimal, moderate, dan severe tersebut sudah tidak memerlukan perubahan desain UI. Lalu untuk next steps-nya, hasil dari usability testing ini menunjukkan bahwa partisipan dan responden yang akan menjadi calon pengguna dari aplikasi MyTelU ini nanti ini sudah dapat memahami semua alur pengujian dan dapat menyelesaikan semua tes tersebut dengan baik tanpa memerlukan instruksi khusus. Lalu hal ini menunjukkan bahwa UI dari aplikasi ini dirancang dengan baik, sehingga pengguna ini mudah dalam menggunakan aplikasi. Berdasarkan dari hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa tidak diperlukan adanya perubahan terhadap tas dan alur untuk setiap fitur yang ada, sehingga pengalaman pengguna dari aplikasi MyTelU dapat dimaksimalkan. Sekian presentasi kami untuk step 10 sampai dengan step 14 dari aplikasi MyTelU. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.